menteri saya yang nekat, Bu Susi, sudah lebih dari 100 kapal yang kita tenggelamkan. Nama wanita satu ini ramai dibicarakan oleh publik di Indonesia ketika beliau didaulat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja 2014-2019 oleh Presiden Joko Widodo. Selain terlihat nyentrik dan kontroversial, beliau juga punya banyak pengalaman dalam bidang maritim, serta berasal dari kalangan profesional sehingga Presiden memilihnya. Susi Pujiastuti, begitulah beliau dipanggil. Beliau lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran dengan nama lengkap Susi Pujiastuti. Beliau memiliki ayah bernama Haji Ahmad Karlan serta ibu yang bernama Hajah Sulasminah yang berasal dari Jawa Tengah. Keluarga dari Susi Pujiastuti merupakan saudagar sapi dan kebau yang membawa ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyutnya Haji Ireng dikenal sebagai tuan tanah. Hal yang menarik dari Susi Pujiastuti adalah beliau hanya memiliki ijazah SMP. Setamat SMP, beliau sempat melanjutkan pendidikan ke SMA. Namun, di kelas 2 Seman Yogyakarta, dia berhenti sekolah karena keputusannya untuk terjun ke dunia bisnis. Seputus sekolah, Susi menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal Rp750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1996, Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan ini pun meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika. Karena hal ini, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar. Pada 2004, Susi memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp20 miliar menggunakan pinjaman bank. Melalui PT ASI Pujiastuti Aviation yang ia dirikan kemudian, satu-satunya pesawat yang beliau miliki itu, beliau gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di berbagai pantai di Indonesia ke pasar Jakarta dan Jepang. Call sign yang digunakan Cessna itu adalah Susi Air. 2 hari setelah gempa tektonik dan tsunami Aceh melanda Aceh dan pantai barat Sumatera pada 26 Desember 2004, Cessna Susi adalah pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban yang berada di daerah terisolasi. Peristiwa itu mengubah arah bisnis Susi. Di saat bisnis perikanan mulai merosot, Susi menyewakan pesawatnya itu yang semula digunakan untuk mengangkut hasil laut untuk misi kemanusiaan. Selama 3 tahun berjalan, maka perusahaan penerbangan ini semakin berkembang hingga memiliki 14 pesawat, ada 4 di Papua, 4 pesawat di Balikpapan, Jawa dan Sumatera. Perusahaannya memiliki 32 pesawat Cessna Grand Caravan, 9 pesawat Pilatus Porter, 1 pesawat Diamond Star, dan 1 buah pesawat Diamond Twin Star. Sekarang Susi Air memiliki 49 dan mengoperasikan 50 pesawat terbang beragam jenis. Sumringah nelayan Susi Pujiastuti sempat 2 kali bercerai dan kemudian menikah dengan Christian Konstruktor. Dari pernikahannya, beliau memiliki 3 orang anak, Panji Hilmansyah, Nadine Kaiser, dari pernikahannya dengan Daniel Kaiser, dan Alfie Xavier. Susi Pujiastuti ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala yang ditetapkan secara resmi pada 26 Oktober 2014.
Sebelum dilantik, Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT Asi Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan, serta PT Asi Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan, untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Selain itu, alasan lain Susi melepas semua jabatannya adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Saat pelantikan, Susi menuai kontroversi karena kedapatan menghisap sebatang rokok dan memiliki tato di kakinya bergambar burung phoenix yang dalam mitologi kuno diartikan sebagai burung api abadi. Di balik kontroversialnya, Menteri Susi Pujiastuti merupakan sosok yang tegas seperti keputusan tegasnya dalam memberantas pencurian ikan yang sering terjadi di wilayah perairan Nusantara, serta usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu, beliau juga sangat mahir dalam berbahasa Inggris, sesuatu yang tidak lazim dimiliki oleh Menteri Indonesia. Atas tindakannya ini, Susi mendapatkan baik pujian dan kritikan di media sosial.